Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di algoritma pemrograman kali ini tentang string ya. String dan nanti ada pencarian. String itu adalah sekumpulan huruf atau karakter yang membentuk sebuah kata atau disebut dengan string. Ya, kalau katanya ada dua, maka spasi itu juga merupakan sebuah fungsi-fungsi yang dipakai di dalam pengolahan string itu yang tersedia di C++ ada strlen mengembalikan panjang string, strcopy menyalin string, strcat jadi concat ya, itu ya menggabung string, menghapus string, menyisipkan suatu string dalam string. Kemudian ada str yaitu mengembalikan posisi substring dalam string, dan topper mengubah menjadi huruf besar. Topper. Nah, ada yang disebut dengan palindrom. Palindrom itu adalah fungsi yang mengecek ya apakah suatu kata itu palindrom atau bukan. Palindrom itu adalah kata yang kalau dibolak-balik sama gitu ya, dibaca dari belakang atau dari depan sama. Contohnya tamat. Tamat itu kalau dibaca dari kanan ke kiri ya tamat, dari kiri ke kanan tamat. Kemudian malam. Malam itu juga sama ya, bolak-balik sama. Ya, untuk ngecek palindrom atau bukan itu ada fungsi yang namanya fungsi palindrom, yaitu diasumsikan benar dibuktikan dengan penyangkalan. Jadi diasumsikan benar dulu ini adalah palindrom, baru dibuktikan dengan penyangkalan. Jadi yang dari satu itu dibandingkan dengan yang terakhir, satu dibandingkan yang terakhir. Gitu ya. Kemudian yang kedua dibandingkan dengan terakhir yang kedua, dibandingkan dengan terakhir yang kedua. Yang pertama dibandingkan dengan yang terakhir. Misalnya ada 10 huruf gitu ya, maka yang satu dengan yang dibandingkan dengan 10. Kemudian 2 dibandingkan dengan 8. Ini pengurangnya lebih besar, naik terus maka dia berkurang gitu ya. Ini pengurangnya ini kan pengurang di sini, kalau ini yang menambah. 3, 7, 4, 6. Nah, terakhir itu adalah pembagiannya sampai PJ div 2. Kalau panjangnya 10 berarti sampai 5. Jadi begitu 5 sama dengan 5 ya sudah selesai begitu ya. Kalau di antara pembandingan itu ada yang salah, maka palindrom itu diisi dengan false. Nah, palindrom diisi dengan false walaupun huruf pertama itu sudah salah, dia terus melakukan perulangan ya. Hanya saja perulangannya itu tidak ada gunanya. Harusnya kalau ada false ini langsung dihentikan perulangannya. Kalau masih ada sejuta huruf yang lainnya, ini kan tidak menghemat waktu. Tapi nggak apa-apa, sementara yang begini kalau yang pendek nggak masalah ya. Kemudian ini adalah implementasi palindrom di dalam bahasa C++, yaitu ini. Namanya check palindrom ya, fungsinya itu namanya check palindrom. Stringnya itu adalah S, yaitu S adalah pointer to karakter. Nah, ini check palindrom, kita lihat fungsinya nih, I dan PJ. PJ itu panjangnya ya, atau strlen S. Dan for I sama dengan 0, I kurang sama dengan PJ per 2, I plus plus. Nah, ini kalau tidak sama ini return 0. Wah ya, kalau ini bagus nih, langsung return. Tidak seperti di pseudocode-nya. Yang ini sudah bagus kodenya. Begitu string atau karakter yang ke 0 tidak sama dengan yang terakhir, langsung return 0 gitu ya. Kalau ya sama terus ya, returnnya adalah 1. Kalau lebih dari kata ya kasur rusak. Kasur rusak itu dibaca dari kanan dan ke kiri, tetap dia adalah sama palindrom. Ini fungsi mainnya. Kemudian pencarian linear. Ini adalah penggunaan array ya. Kalau tadi itu di string itu adalah array yang digunakan untuk
menyimpan berbagai huruf menjadi sebuah kata. Kalau ini adalah array-nya itu kata-katanya adalah datanya itu adalah integer ya. Datanya adalah integer. Nah, di sini untuk mencari itu adalah yang pertama, mencari itu berhenti akan ada dua hal ya, ketemu dan tidak ketemu. Ya, if ketemu maka pencarian linear adalah i. Jadi i itu adalah posisinya ada di mana dia. Selebihnya maka tidak ketemu, pencarian linear adalah -1. Jadi hasilnya kalau -1 itu tidak ketemu, kalau i-nya tidak -1, entah 2, entah 3, entah 4, itu berarti ketemu pada posisi tertentu. Jadi pencarian itu berhenti karena dua hal. Yang pertama adalah ketemu, dan yang kedua adalah tidak ketemu. Ada dua hal ya. Kalau tidak ketemu ya sudah berhenti. Kalau ketemu ya sudah berhenti juga, begitu kan? Nah, karena ini pencarian linear, maka dia mencarinya itu satu persatu dari satu tempat yang berikutnya. Contohnya bila ada ukuran sebuah array, ukurannya itu adalah n, array n ya. Ukuran n dan ketemu. Ini di perulangnya adalah while n sama dengan kurang dari ukuran dan not ketemu. Jadi array-nya itu ukurannya adalah ukuran sebesar ukuran gitu ya. Kemudian array n itu dibandingkan dengan kuncinya yang mau dicari. Misalnya dicari angka 5 ya di data pertama, kalau di ini di pseudocode maka data pertama dengan kunci. Bila ya maka ketemu dan i-nya itu disimpan sebagai output. Ya kan? Nah, bila ketemu true, maka ini sudah tidak benar lagi, maka dia langsung keluar. Atau sudah dicari di semua tempat sampai ukurannya itu melebihi ukurannya, atau n itu sudah sama, kalau ukurannya 10, n itu sudah sama dengan 10, ya sudah, maka dia tidak ketemu karena sudah dicari di semua tempat dan hasilnya ini tidak ketemu, itu n-nya pencariannya adalah -1 ya. Jadi ketemunya itu tetap false gitu. Kemudian implementasinya di dalam C++, for i sama dengan 0, i kurang sama dengan ukuran -1. Kalau nggak ada -1-nya ya ini sama dengannya nggak ada gitu ya, cuman itu aja masalahnya. Kemudian plus i, kemudian array i sama dengan kunci. Bila ya return 1, bila return i. Bila ya ini langsung return ya, keluar. Kalau tidak maka returnnya -1. Jadi keluarnya itu ada di dua tempat. Di sini itu berarti ketemu dengan i-nya adalah posisinya. Kalau keluarnya di sini maka dia tidak ketemu gitu ya. Kemudian ini fungsi mainnya. Dan yang terakhir pertemuan kali ini adalah pencarian biner. Kalau pencarian linear tadi kalau ada 10 tempat maka dia paling kasus terburuk mencari di 10 tempat itu dan kemudian tidak ketemu gitu ya. Kalau pencarian biner ini menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Nah, bagaimana? Karena kita bagi dua terus. Misalnya ada datanya sudah diurutkan, ini harus ya, syaratnya harus diurutkan. Nah, kita bagi dua tahap. Apakah kunci itu lebih besar daripada data yang paling kiri di sebelah kanan? Bila iya maka dia berada di bagian kanan. Cukup dicari yang paling kanan. Kalau tidak, cukup dicari yang sebelah kiri. Ini kita lihat ya. Ini ada while low sama tidak kurang dari sama dengan high, not dan not ketemu do. Nah, ini ketemu itu di false kan dulu. Kemudian middle itu low dan high. Kalau low-nya itu adalah 1, high-nya 10, maka low ditambah high kan 11 dibagi 2 ketemunya 5 ya. Nah, jadi kita lihat apakah kuncinya itu sama dengan array middle. Apakah kuncinya itu sama dengan array 5? Bila ya, maka ketemu true. Bila tidak, kita lihat apakah kuncinya itu kurang dari array middle. Kalau ya, maka yang dicari itu yang di sebelah kiri. Data yang dicari yang di sebelah kiri nih. Data akan dicari lagi di sebelah kiri, yaitu high-nya itu adalah middle -1. Jadi kalau tadi itu middle-nya itu tadi high-nya itu adalah 10, 1 sampai 10,
middle-nya adalah 5, maka sekarang yang dicari adalah 1 sampai 4. Wah, tinggal 4 tempat saja yang dahulunya 10 tempat. Ini sangat efisien ya. Dan itu diulang terus. Kalau yang sebelah kanan, maka middle-nya ditambah 1. Low-nya itu sama dengan middle ditambah 1. Jadi 6 sampai 10 kalau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri 1 sampai 4, kalau di sebelah kanan berarti 6 sampai 10. Gitu ya. Sehingga if ketemu, jika ini ketemu kan ini kunci sama dengan middle, maka pencarian biner itu middle-nya berapa, ini yang di outputkan posisinya di mana. Jika tidak, maka binernya min 1. Ini apa namanya, dalam C++ ya, while low kurang sama dengan high. Ya, ini memang begitu. Nanti kalau di low-nya itu lebih besar daripada high, dia akan berhentinya di sana. Misalnya datanya tinggal 1, ya kan? Nah, kemudian high itu middle min 1. Wah, padahal high itu sama dengan low. Nah, berarti kan high-nya sudah berkurang dari low-nya. Nah, ini dia yang bikin dia berhenti. Ini kita lihat ya. Low kurang sama dengan high, middle sama dengan low plus high, atau bagi 2, cetak baris B low middle. Oh, ini kalau mau dicetak ya. If kunci pencarian sama dengan B middle, return middle. Else kunci pencarian sama dengan, if kunci pencarian kurang dari middle, maka high sama dengan middle plus 1. Ini kita mencari di sebelah kanan. High itu adalah middle plus 1. Min 1 sebelah kiri, sorry. Kalau low yang berubah, maka yang dicari di sebelah kanan. Nah, misalnya nih sudah ada 3, 10, 11, 12. Maka 10 ditambah 12 berapa? 22. Setengahnya berapa? Dibagi 2, 11. Nah, ternyata itu tidak juga, bukan yang ke-10 itu bukan yang dicari. Ternyata dia di bawahnya. Ya kan? Maka middle itu menjadi karena di sebelah kiri, maka middle-nya high-nya itu menjadi middle min 1. Middle-nya kan 10 min 1 kan 11 kurangi 1 kan 10. Maka low sama dengan high. Ini masih oke nih, low sama dengan high. Dibagi 2, 10 dibagi 10 dibagi 2 tetap itu sendiri. Ternyata bukan juga. Ya kan? Bukan juga. Nah, ternyata dicari di sebelah kanan. Kalau dicari di sebelah kanan, maka di sebelah kiri dulu ya. Kalau dicari di sebelah kiri, maka high-nya itu adalah middle plus 1. Ternyata 10 dikurangi 1, jadi 9. Padahal low-nya 10. Nah, ini yang menyebabkan dia berhenti. Oke, kalau dia ketemu, maka return-nya adalah return middle. Kemudian ini untuk melanjutkan ke kanan atau kiri. Begitu akan dilanjutkan batasnya, dicek. Kalau sudah overlap, berarti dia sudah tidak ketemu dan returnnya adalah minus 1. Saya kira demikian tentang string dan pencarian biner dan pencarian linear. Oke, ini outputnya ya. Yang dicari itu adalah 16, ya kan, 16. Kemudian ini seluruhnya barangnya, tengahnya adalah 14, yang dicari 16, maka dimulai dari sebelah kanan. Sekarang bidang pencarian. Ini adalah bidang pencarian. Bidang pencarian sebelumnya segini. Langkah kedua, bidang pencarian tinggal separuh. Langkah ketiga, tinggal separuh lagi, tinggal 3 yang ini. Ini dia. Langkah keempat, tinggal separuh lagi yang di bawah ini sini. Ini sudah ketemu nih, ada di posisi, yaitu pada posisi 8. Oke, saya kira demikian. Terima kasih, semoga paham.